Pada ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ayat 24 dan 25. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudara, kalau kita melihat dalam pasal yang ke-11, maka diatur tentang makanan yang najis dan yang tidak najis, haram dan halal, saudara. Ya. Ada binatang-binatang yang berkuku belah, katanya makhluk atau binatang yang di air yang tidak bersisik, maka itu menjadi najis. Tetapi nanti kalau saudara baca dalam pasal ke-15 kisah para rasul, maka para rasul bermufakat, saudara, para rasul bersidang di pasal yang ke-15 kisah para rasul, dan menetapkan bahwa yang najis itu adalah binatang yang dipersembahkan kepada berhala, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, binatang yang mati dicekik, saudara, darah, itu adalah makanan-makanan yang tidak boleh dimakan, ya. Dan selain daripada itu, di luar itu semua boleh dimakan, saudaraku, ya. Dan yang kita mau lihat pada pagi hari ini adalah bagaimana tentang peraturan pada waktu itu tentang najis, saudara, tentang kenajisan. Bagaimana orang yang najis itu dikatakan dia akan najis sampai matahari terbenam, ya, saudara. Dia akan najis sampai matahari terbenam. Kalau dia kena pada sesuatu yang najis atau makan sesuatu yang haram, saudara, maka dia akan najis sampai matahari terbenam. Artinya begini, kenajisan itu membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa. Kenajisan itu membuat orang tidak bisa beraktivitas, ya, saudara. Kenajisan itu membuat orang tidak bisa, kalau orang tidak bisa beraktivitas, maka orang itu tidak bisa menghasilkan apa-apa, gitu, saudara. Kalau ada orang makan sesuatu yang najis atau dia terkena sesuatu yang najis, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa sepanjang hari. Artinya sepanjang hari itu juga otomatis dia tidak menghasilkan apa-apa. Jadi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, bahwa kalau kita najis, saudaraku, ya, kalau kita najis, ya, kalau kita tidak berkenan, artinya, ya, saudara, kalau kita membiarkan hidup kita dikuasai sama yang namanya kenajisan, artinya sama juga, saudara, dalam arti rohaninya, bahwa sepanjang hari itu atau sepanjang kenajisan yang kita masih pelihara itu, maka artinya kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Benar, saudara bilang begini, enggak kok, saya masih bisa beraktivitas. Tetapi di mata Tuhan, saudaraku, bahwa dalam hidup kita tuh seperti orang yang terbelenggu, seperti orang yang tidak melakukan apa-apa. Dan kita dalam kenajisan itu, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sampai di sini saya berharap saudara ngerti, ya, saudara. Kalau kita bandingkan dengan kenajisan di zaman di kitab Imamat, bahwa orang yang najis itu, saudaraku, maka sepanjang hari itu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, dia terbatas, aktivitasnya terbatas, sangat terbatas zaman itu, ya, saudara. Dia tidak boleh keluar rumah, dia tidak boleh bersentuhan sama orang, dia tidak boleh keluar dagang, dia tidak boleh jual beli, saudara. Itu orang yang najis seperti itu, sangat dilarang sekali, saudara. Nah, kalau kita kaitkan dengan sekarang, saudara, bahwa kenajisan itu tetap ada, saudara. Bahwa kenajisan itu, saudaraku, bahwa kenajisan itu bahkan kenajisan itu ada di mana-mana, dan kenajisan itu sedang berupaya untuk merasuk kehidupan saya dan saudara. Kenajisan itu sedang mau menguasai kehidupan saya dan saudara. Bukan lagi tentang makanan sekarang, tetapi bicara tentang pikiran, tentang perbuatan, tentang perasaan, tentang perkataan, tentang banyak hal, saudara.
Tetapi sama, judulnya adalah kenajisan. Dan kalau kita biarkan hidup kita dikuasai sama yang namanya kenajisan, maka saudara, sepanjang kita najis, selama kita najis, selama itu juga kita dalam pengertian rohaninya, saudara, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, dalam perjanjian baru sekarang kita bisa beraktivitas, kita bisa bergaul, dagang tetap jalan, saudara, usaha tetap jalan. Tetapi dalam pengertian rohani, sebetulnya dalam kenajisan itu, sepanjang kenajisan itu kita tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Sebetulnya lebih mengerikan dalam perjanjian baru ini. Kenapa? Kalau dalam perjanjian lama betul-betul orang yang najis itu dibatasi, ya. Dan dia menyadari, saya memang nggak bisa menghasilkan nih. Saya nggak bisa keluar, saya nggak bisa berdagang, saya mesti di rumah ngurung diri, saudara. Saya nggak boleh bersentuhan, berinteraksi sama orang. Jelas, ya. Tetapi masalahnya di zaman sekarang, saudaraku, jadi nggak jelas. Kita tetap beraktivitas, kita tetap berinteraksi, kita tetap berdagang, jual beli, jalan, tetapi dalam hukum firman-Nya kita tetap ada di bawah hukum kenajisan pada waktu kita najis. Dan hukum kenajisan, saudaraku, hukum kenajisan mengingatkan, mengajar sama kita bahwa orang yang najis tuh nggak bisa menghasilkan apa-apa. Sekali lagi bedanya, zaman perjanjian lama orang yang najis itu betul-betul terkurung, terbatasi ruang geraknya. Tapi masalahnya dalam perjanjian baru sekarang, apalagi kita sekarang zaman ini, bahwa najis nggak najis kayaknya nggak beda. Iya kan saudara, najis dan nggak najis itu kayaknya nggak beda. Bahkan orang yang najis lebih leluasa geraknya, saudara. Ruang geraknya lebih leluasa. Tetapi dalam hukum firman, sekali lagi, hukum firman mengajar sama kita, orang yang najis itu dia beraktivitas sepertinya, tapi dia tidak menghasilkan apa. Dia tidak bisa mendapatkan apa. Kenapa? Karena saat itu dia ada dalam kenajisan. Mari sama-sama kita periksa lagi sekarang kehidupan saya dan saudara, ya. Jangan sampai ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa menghasilkan. Ada banyak hal, ya. Ada banyak faktor, ya. Saya hanya mengungkap tentang faktor dari sisi Imamat pasal yang ke-11 ini tentang kenajisan. Ada banyak hal, ya. Bisa jadi Tuhan yang memang tidak mengizinkan kita menghasilkan sesuatu. Tuhan mengizinkan kita, Tuhan sedang memproses kita untuk kita saat-saat ini. Tuhan lagi izinkan, ya saudaraku, kita sudah bekerja, kita sudah berusaha, ibadah jalan lancar, hidup lakukan firman, tetapi sepertinya kayak kosong gitu. Dan saya mau bilang, ya Tuhan lagi berkarya dalam hidup saudara. Ada amin saudara. Hal yang seperti itu saya percaya Tuhan lagi berbuat sesuatu dalam hidup saudara. Itu cerita yang berbeda, itu kasus yang berbeda. Dan biar izinkan Tuhan terus berkarya dalam hidup saudara. Ada amin saudara. Karena pasti ujungnya indah. Tapi kalau kita kembali kepada kasus yang seperti ini, bahwa kita tidak bisa menghasilkan apa-apa karena faktor kenajisan, wah ini parah saudara. Kita tidak bisa menghasilkan apa-apa karena faktor kenajisan, maka ini ceritanya panjang. Ini nggak ada cerita indahnya. Ini nggak ada cerita happy endingnya, nggak ada. Ini ceritanya cerita yang nanti akan terus bertambah mengerikan. Ini jadi cerita yang tambah horor nanti. Artinya begini, kalau kita menyadari hidup kita dalam kenajisan, kita mau bereskan bersama dengan Tuhan. Ada amin sekarang. Caranya cuma gampang kok. Itulah yang disebut dengan anugerah. Caranya gampang. Kita datang sama Tuhan, bereskan itu sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Itu sudah.
Karena kalau ini tidak pernah dibereskan, maka kehidupan kita akan dikuasai sama yang namanya kenajisan terus, ya. Karena begini saudaraku, kenajisan dalam hal dosa itu bukan cuma dibatasi sama matahari terbenam, tapi dia akan terus hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan bisa tahun berganti tahun. Dan sepanjang kita membiarkan kenajisan menguasai kita, sepanjang itu juga kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Geraknya bebas, dagangnya bebas, beraktivitasnya bebas. Tidak seperti perjanjian lama. Perjanjian lama sangat dibatasi sekali. Kalau saudara dalam kenajisan, saudara beraktivitas, saudara bisa dihukum rajam, saudara, dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru bebas gitu. Tapi tetap hukum ini berlaku, bahwa ketika kita dalam kenajisan, maka berkat Allah itu tidak ada dalam hidup saya dan saudara. Itu mengerikan. Bahwa ketika kita dalam kenajisan, maka berkat Allah itu, perkenanan Tuhan itu nggak ada, roh Allah itu nggak ada, pengurapan Allah itu tidak ada dalam hidup saya dan saudara. Sehingga ketika kita boleh beraktivitas, tapi setiap apa yang ada di depan kita nggak bisa kita raih. Nggak bisa kita. Ini yang firman Tuhan mau ingatkan. Firman Tuhan bukan menakut-nakuti kita, tapi firman Tuhan mau mengingatkan supaya kita mengintrospeksi diri kita, supaya apa? Hari-hari ke depan kita menjadi hari-hari yang penuh berkat. Ada amin saudara. Bahwa apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil sama Tuhan. Bukankah itu yang menjadi keinginan kita? Ada amin saudara. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, ya sudah. Bahkan kalau kita diberkati sama Tuhan, kalau berkat Tuhan itu ada sama kita, perkenanan Tuhan itu ada, pekerjaan kecil kita menghasilkan sesuatu yang besar. Ada amin saudara. Pekerjaan kita yang kecil bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi ada ayat yang mengatakan begini saudara, ada orang yang berjeri lelah, bangun pagi-pagi, lupa pulang sampai larut malam. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati, menyediakan berkat bagi orang-orang yang dikasihinya. Ada amin saudara. Itu dalam kitab Mazmur. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dikasih sama Tuhan, orang-orang yang diperkenan sama Tuhan. Siapa itu orang-orangnya? Orang-orang yang mau belajar hidup dalam ketaatan firman. Orang yang kalau dia menyadari bahwa hidupnya ada dalam kenajisan, dia cepat-cepat bereskan itu sama Tuhan. Dia tidak membiarkan kenajisan itu menguasai terus, Bahkan ada orang-orang yang bangga sama kenajisan. Ada orang-orang yang bangga. Ada orang-orang yang terus pengen pribadi. Lalu kita mungkin terus kita pengen pribadi. Yuk saudara, sama-sama. Saya juga perlu dibereskan tiap-tiap hari, ya, hidup saya sama Tuhan. Supaya jangan sampai saya melayani, saya beraktivitas, saya mengerjakan, tapi sesungguhnya saya hanya mengerjakan nol besar. Saya nggak bisa mendatangkan sesuatu kebaikan dalam hidup saya. Dan kenapa? Karena maaf saudara, ya, karena Tuhan yang menghalangi berkat itu. Tuhan yang mencegah berkat itu mengalir dalam hidup kita. Tuhan yang berkata stop untuk berkat yang sedang berjalan menuju sama kita. Itu mengerikan saudara. Orang kirim berkat sama saudara, ya. Orang kirim berkat sama saudara. Tapi apa saudara? Tuhan bilang, Tuhan berfirman, stop berkat itu di tengah jalan. Atau mungkin kita dalam kitab seperti kitab Hagai, ya, saudara, seperti kitab Hagai. Oh, saudaraku, kitab Hagai menceritakan bangsa Israel, saudaraku, dia bekerja dan apa yang dikerjakannya itu bertumbuh gitu. Dia berladang, ladangnya tumbuh subur, saudara. Tapi firman Tuhan bilang begini, waktu mereka panen dengan sukacita karena mereka melihat hasilnya luar biasa memuaskan. Tapi Alkitab bilang begini sama kita, waktu mereka memanennya, waktu mereka bawa pulang, mereka seperti menyimpan uang dalam pundi-pundi yang berlubang.
Artinya berkat itu bocor. Tolong kita saudara, supaya kehidupan kita belajar dan berjuang untuk selalu hidup berkenan sama Tuhan. Ada amin saudara. Karena kalau kita kembali kepada cerita itu, kepada firman itu, bahwa berkenannya kita itu bukan menguntungkan tetangga, bukan menguntungkan gereja, bukan menguntungkan siapa-siapa. Tapi yang paling diuntungkan dari ketaatan kita sama firman adalah diri saya sendiri, dari diri saudara sendiri. Ada amin saudaranya. Kenapa? Karena saudara yang akan menjadi sasaran berkat Tuhan. Saudara yang akan menjadi orang-orang yang ketika engkau bekerja dan berkat Tuhan menyertai hidup saudara. Ada amin saudara. Ketika engkau bergerak, di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada pendampingan Tuhan yang menyertai. Yang diuntungkan bukan orang lain. Nggak ada gereja-gerejaan, saudara. Gereja malah urusan belakang. Tapi yang paling diuntungkan dari ketaatan kita adalah hidup saya, hidup saudara sendiri. Kita akan menikmati hari-hari yang mungkin ada tantangan, tapi selalu ada pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Ya, hari-hari yang sepertinya berat gitu, tetapi selalu menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Bukan berarti orang yang diperkenan Tuhan, orang yang belajar melakukan firman Tuhan, hidupnya lancar-lancar, terus nggak ada halangan, yang nggak ada mara bahaya, ada tantangan, ada pergumulan hidup, ada yang namanya sesuatu yang nyesak gitu. Nah, tapi selalu ada pertolongan Tuhan, saudara. Selalu ada mujizat Tuhan yang diberikan buat kita. Masuk pada bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Ayat 44 dan 45. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Sebab aku Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Amin. Saudara, kita masih berbicara tentang kudus, saudara ya. Tentang kudus, tentang hidup berkenan sama Tuhan. Bahwa kenapa sih Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Karena orang Israel ini, bangsa Israel ini umatnya Tuhan. Ya saudara. Dan Tuhan itu katanya Tuhan yang kudus. Ya, ini dulu yang kita mau lihat, saudara. Tetapi dalam kenyataannya bangsa Israel ada di Mesir, tempat yang penuh dengan kejahatan, tempat yang penuh dengan kenajisan. Itulah sebabnya tujuan pertama Tuhan, tujuan utamanya Tuhan bukan membawa bangsa Israel pada keberkatan. Ini saudara, ya, bukan membawa bangsa Israel pada keberkatan, bukan. Tetapi mengeluarkan bangsa Israel dari kenajisan. Ini dulu yang saya dan saudara harus setuju, bahwa kita diselamatkan tuh bukan supaya kita yang sengsara, menderita, ya hidup susah jadi hidup senang, bukan. Tetapi kita dikeluarkan dari hidup yang lama supaya apa? Supaya keselamatan itu menjadi bagian saya dan saudara. Ada amin saudara ya. Bahwa inilah bangsa Israel dikeluarkan bukan tujuan utamanya di bukan tanah Kanaan. Karena kemudian kalau saudara melihat dalam perjalanan bangsa Israel, banyak orang-orang yang gagal masuk tanah Kanaan. Bahkan Musa sendiri tidak masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu bicara apa? Tentang keberkatan, tentang kelimpahan. Bukan itu sasaran Tuhan, bukan itu tujuan utama Tuhan. Benar, itu tujuan yang keberapa gitu, saudara. Tapi tujuan utama Tuhan adalah mengeluarkan bangsa Israel, umat Tuhan, dari kenajisan, dari tempat yang najis, dikeluarkan dari kenajisan itu supaya kudus.
Nah selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat ya, ayat yang ke-45 berkata begini, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Saya harus sampaikan bahwa kudus dan suci itu sesuatu yang berbeda. Kudus dan suci itu sesuatu yang tidak sama. Sepertinya sama, tetapi tidak sama. Kudus itu kata kerja, itu aja. Makanya firman Tuhan bilang ini, jadilah kudus. Kudus itu bukan suci, saudara. Kalau suci itu saudara ya, kalau suci itu begini, ya. Maaf nih, saya jelaskan dalam bahasa yang saya, ya, dalam pengertian yang saya. Suci ini saudara berdoa, Tuhan ampun Tuhan, ya, saudara sudah melakukan sebuah kesalahan, dosa, sudah datang sama Tuhan, ampun Tuhan, ampun, mohon ampun dari salah dan dosa saya. Nah, waktu saudara amin, ya, atau waktu saudara berdoa, saat itu saya percaya pengampunan Tuhan itu turun atas hidup saudara dan saya. Ada amin saudara ya. Dan saat itu saudaraku, saat itu yang namanya kesucian itu datang sama saudara, menyucikan, membasuh hidup saya dari segala salah dan dosa saya. Itulah yang namanya disucikan. Atau saudara dan saya tiap bulan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, itu disucikan kehidupan kita. Ya, minta ampun sepanjang bulan ini saya ada salah perkataan, pikiran, perasaan, perbuatan saya sudah melakukan banyak kesalahan, saya mohon disucikan. Ya, tapi dikuduskan itu beda. Dikuduskan artinya dipisahkan. Tuhan tuh, saudara, makanya apa? Awal pertama daripada kekudusan itu pekerjaannya Tuhan. Dikeluarkannya bangsa Israel dari Mesir, itu dikeluarkan, saudara, dikuduskan, dipisahkan, kados, dipisahkan, dikeluarkan, itu kudus. Tapi selanjutnya, dalam perjalanan selanjutnya, yang harus melakukan ini adalah bukan lagi Tuhan, tapi adalah saya, adalah saudara, yang harus tiap-tiap hari menguduskan diri. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk di dalam dosa, supaya kita tidak melakukan dosa. Ini saudara, ya, ini pelajaran yang sederhana sebetulnya, tetapi kita mesti belajar mengerti bahwa kehidupan kita nggak bisa terus ngandelin Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, tetapi hidup kita nggak pernah menguduskan diri, hidup kita nggak pernah memisahkan diri dari dosa. Kita terus tinggal di Mesir, tapi tiap saat kita bilang Tuhan ampuni saya salah, saya berdosa, tapi terus tinggal di Mesir. Nggak bisa, sudah, nggak bisa. Kita harus keluar dari Mesir, kita harus keluar, tinggalkan saudaraku. Kita harus, setelah kita dikeluarkan dari Mesir, kita harus apa? Kita harus memisahkan diri, jaga jarak gitu. Ketika ada orang-orang yang ngomongnya sembarangan, jaga jarak. Ketika ada orang-orang yang gak benar, jaga jarak, nggak ikut. Ada pemisah, kita buat jarak sama hal-hal yang bukan sombong. Tetapi itulah sebuah tindakan untuk apa? Untuk kita tidak melakukan, kita tidak hidup di dalam kejahatan. Dan ini tidak mudah. Kenapa? Karena sekarang pengaruh jahat itu bukan lagi berjarak, tapi pengaruh jahat itu udah berdempet-dempetan sama kita. Jadi susah, saudara, ya. Jadi betul-betul bukan lagi tentang jarak yang seperti ini, tetapi yang kita buat jarak adalah hati kita kepada hal-hal yang seperti ini. Ketika kita melihat ada orang yang culas, ada orang yang curang, kita yang tetapkan diri. Ada amin, saudara.
Ketika kita lihat ada orang-orang yang culas, yang bulit, ya saudara, dalam dagang, dalam apa, kita yang tetapkan diri. Untuk kita bilang, saya nggak boleh begitu. Ketika ada orang yang ngomongnya suka ngomongin orang, apa begitu, fitnahin orang, ya saudara, kita yang tetapkan diri, saudara, untuk apa? Untuk tidak berlaku seperti mereka. Ketika apapun juga kita yang menetapkan diri, kita yang memutuskan untuk apa? Itulah yang namanya kudus. Kita tidak masuk, kita tidak mengikuti, saudara. Ketika pun itu adanya di hati kita. Perasaan apa? Karena sekali lagi, saudara, hal-hal yang seperti itu begitu bukan lagi di depan, bukan lagi di samping, tetapi itu sudah merasuk, sudah ada, sudah begitu mau mempengaruhi kehidupan saya dan saudara. Dan tolong kita ya saudara, supaya kehidupan kita terus berjuang, karena yang ini butuh perjuangan, saudara. Ya, yang begini ini butuh perjuangan untuk tetap hidup di dalam kekudusan, karena ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini tidak gampang. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dikhotbahkan, tetapi dalam prakteknya ini butuh perjuangan berat. Ini butuh perjuangan besar. Untuk apa? Untuk tetap hidup kita ada dalam perkenanannya Tuhan, di dalam kekudusannya Tuhan. Karena kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita akan terbangun. Tolong kita, saudara, Roh Kudus memampukan saya dan saudara supaya ada hal-hal yang Roh Kudus sedang ingatkan hari-hari ini sama kita. Mungkin ya ada suara Tuhan yang lagi ingatkan, tegur kita hari-hari tentang apa sih, tentang hal-hal yang kita sedang lakukan yang kita nggak sadari. Tetapi Roh Kudus sedang ingatkan saya dan saudara. Apakah itu perkataan kita, apakah itu perasaan kita, apakah itu pikiran kita. Kira Tuhan tolong kita supaya kita bisa menangkap ya pesan teguran Tuhan itu. Kita tidak abaikan pesan teguran Tuhan itu, tapi kita mau tangkap itu, dan itu boleh mengingatkan kita terus gitu, saudara. Jadi sinyal, jadi apa ya, jadi petanda gitu, jadi alarm buat kita, supaya kalau kita melakukan ini ada alarm Tuhan yang masih jalan. Saya paling takut ya kalau sampai alarm Tuhan itu sudah nggak jalan lagi, udah nggak bunyi dalam hidup saya. Alarm Tuhan udah nggak bunyi, ya. Saya ngelakuin ini, alarm itu udah nggak bunyi, itu bahaya, ya. Makanya ada banyak orang, maaf sudah, kalau pakai seat belt, ya, kalau pakai seat belt, ya, supaya nggak bunyi, kitanya nggak risik, taruhnya di belakang. Maaf nih saudara ya, itu tuh buat keamanan saudara, ya. Itu kan buat keamanan saudara. Ya, karena kalau kita nggak pakai, dia bunyi, nit, bikin risih. Tapi itu tuh nyelamatin, saudara. Itu tuh nyelamatin. Dan biarlah alarm itu tuh, sinyal itu tuh, suara itu masih bunyi di telinga kita. Ya, ada amin saudara. Waktu hati kita lagi kotor, perasaan kita lagi dikuasai sama apa, seringkali sinyal itu datang. Jangan diikuti, ya kan? Jangan diikuti, ya, dilawan sudah. Dilawan. Karena Tuhan pasti berikan kemenangan buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Mari kita menyembah.